Shalom, pagi bersama dengan Kepala. Mari pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Maka sebelum kami mengadakan aksi lain, kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan kami naikkan pujian penyembahan. Kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Firman-Mu jadi berkat buat kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang dibawa kehendak Roh Kudus, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 19. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat 20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka yang kerasukan roh jahat dengan berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itulah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang roh jahat itu menepah mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal ini diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 orang perak, uang perak. Dengan jalan itu makin tersebarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Puji Tuhan, kita lihat satu mutiara yang indah. Betapa penting kita dikenal Tuhan. Betapa penting kita dikenal Tuhan. Tuhan, kalau orang dikenal, kita foto dengan Bapak Presiden Jokowi, puji Tuhan, baik. Atau foto dengan Presiden Jokowi naik sepeda di Solo atau di mana, saya sekali perhatikan ada foto-foto. Tapi ingat, yang utama bukan foto, tetapi dikenal. Betapa penting dikenal. Apa Presiden Jokowi kenal kita? Belum tentu. Foto dengan Menteri si A si D, wah seperti meja yang saya berfoto. Oke, hanya foto. Apakah Menteri itu kenal saudara? Perlu tanya. Betapa penting kita dikenal, bukan hanya foto. Dengan si A si B artis ini baik, tapi yang utama dikenal. Mengapa dikenal perlu? Nah, kita perhatikan firman Allah pada ayat yang ke-15. Tapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Ini jadi masalah. Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu, siapakah kamu? Betapa penting dikenal. Dikenal sehingga orang melihat, oh dia dikenal. Betapa penting kita dikenal oleh Tuhan. Kalau kita dikenal Tuhan, berarti iblis menganggap kita bahwa kita miliknya Dia, milik Tuhan. Milik Tuhan atau milik yang sudah ditebus oleh darah yang sangat mahal. Alkitab berkata 1 Petrus 1 ayat 16, 17, 18. Kau ditebus bukan oleh emas perak, tapi darah Yesus. Ada tanda darah dalam hidup kita. Dan penting dikenal sehingga iblis takut. Iblis tidak takut dengan kita. Iblis tidak takut dengan kekayaan kita, tapi iblis takut dengan
darah Yesus. Ingat, iblis tidak takut dengan kekayaan kita, terkenal kita, tapi dia takut kepada darah Yesus. Dalam hatinya atau hatinya ada sunat, ada tanda darah Yesus. Berarti dia yang dirinya ada milik Tuhan. Milik Tuhan, ada tanda darah dalam dirinya, ada tanda darah dalam hidupnya. Sebagaimana firman Allah berkata pada Roma pasal 2 ayat yang ke-29, Roma 2 ayat 9, tetapi orang Yahudi sejati ya dia yang nampak keyahudinya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara mulutnya. Sunat, ada tanda darah. Betapa penting tanda darah. Iblis takut dengan darah Yesus. Iblis takut kita. Kalau kita ada tanda darah, bahwa kita milik Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Iblis tahu. Tapi kalau tidak ada tanda darah, iblis tidak takut dengan diri kita, sebab kita bukan milik Tuhan. Jelas, Paulus aku kenal. Ya, betapa pun kita dikenal, pada tanda darah. Ya, tanda darah dalam hati kita, sunat rohani, bukan sunat secara lahiriah. Kita penting kita miliki tanda darah dari diri kita. Ya, ingat ketika bangsa Israel, ketika datang tulai, apa yang terjadi? Malaikat air maut datang. Setiap rumah tidak ada tanda darah, suara kematian anak sulung, dari anak sulung manusia sampai binatang. Tapi rumah ada tanda darah, apa yang terjadi? Tidak ada kematian. Tanda darah dalam rumah tangga kita ada. Ismail tanda darah dalam hidup hati kita ini. Amin. Miliki tanda darah sehingga kita dikenal menjadi miliknya Tuhan. Amin. Bapa, inilah keberadaan kami. Biarlah kami memiliki tanda darah, bukan darah yang sekedar darah, tapi darah anak domba yang tidak cacat celah, yang kami miliki Tuhan dalam hati kami. Menjunjung tinggi, dan kami tidak mau menghina darah-Mu, dengan menjunjung, menghargai dengan baik. Sebentar kami mencari nafkah, sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, baik bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, dan apa jadi kebutuhan kami cukupkan. Kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak pernah sakit. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para camat, para lurah, bahkan juga Kau berkati para RT, RW, RT medis, para relawan, para TNI, para Polri. Kau berkati jadi hamba-hamba Allah. Kau tugasnya percayakan dalam pundaknya, dalam pundaknya Bapak pemerintah dan wakil Allah. Dan kami tetap bersyukur kepada Engkau, pandemi jadi endemi dan ekonomi negara kami tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus sertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.